Pernah nggak sih kamu duduk santai di depan kipas angin sambil bilang, seger banget, udara mengalir. Keringat mulai mengering, dan kamu pun merasa suhu ruangan menurun. Tapi, tunggu dulu. Apa benar kipas angin itu mendinginkan ruangan? Atau jangan-jangan semua itu cuma ilusi yang selama ini kita percaya tanpa tahu fakta sebenarnya? Di video ini, kita bakal kupas habis satu benda rumah tangga yang selalu ada. Dari ruang tamu sampai kamar tidur, si setia pengusir gerah, kipas angin. Tapi, bukan cuma sejarahnya, kita akan bahas dari sisi ilmiah, budaya, kesalahan umum, sampai fakta aneh yang jarang diketahui orang. Siap masuk ke dunia penuh angin, tapi juga penuh misteri? Yuk, kita mulai! Sebelum kipas listrik ditemukan, manusia sudah lama menggunakan kipas manual. Di Mesir kuno, India, Tiongkok, hingga Nusantara. Kipas dari daun lontar atau bulu burung jadi simbol status dan kenyamanan. Bahkan di beberapa budaya, kipas digunakan dalam ritual keagamaan dan kerajaan sebagai tanda keagungan. Baru pada abad ke-19, kipas angin modern mulai bermunculan. Tahun 1882, Schuyler Scott-Wheeler menemukan kipas listrik pertama. Dia menggunakan motor listrik kecil untuk memutar bilah kipas. Tapi awalnya, kipas ini hanya digunakan di pabrik, bukan rumah. Baru beberapa dekade kemudian, kipas angin masuk ke rumah-rumah, dan sejak itu, dunia tak pernah sama lagi. Ini mungkin akan bikin kamu kaget. Kipas angin tidak menurunkan suhu ruangan sama sekali. Tapi kok terasa sejuk? Jawabannya ada pada tubuh kita. Kipas bekerja dengan prinsip konveksi dan evaporasi. Artinya, angin dari kipas mempercepat penguapan keringat di kulit kita. Nah, proses penguapan itulah yang menyerap panas tubuh sehingga kita merasa dingin. Padahal, suhu ruangan tetap sama, bahkan bisa naik sedikit karena motor kipas mengeluarkan panas. Jadi, kalau kamu tinggalkan kipas menyala di ruangan kosong, itu nggak bikin ruangan lebih sejuk, justru buang-buang listrik dan bisa membuat udara jadi lebih kering. Kenapa kita merasa adem saat kipas menyala? Ini kombinasi dari pengaruh sensor kulit dan kecepatan angin. Ketika udara bergerak cepat mengenai kulit, ujung saraf kita menerima sinyal bahwa tubuh sedang mengalami pendinginan. Otak menerjemahkan ini sebagai sejuk. Meskipun suhu aktual tidak berubah, fenomena ini disebut wind chill effect. Efek ini bisa sangat efektif, terutama saat udara tidak terlalu lembab. Tapi dalam kondisi panas dan lembab ekstrim, kipas justru bisa memperburuk kenyamanan, karena kulit kita tidak bisa menguapkan keringat dengan maksimal. Ada banyak jenis kipas. Kipas meja, kipas lantai, kipas dinding, kipas langit-langit, hingga kipas menara modern. Setiap jenis punya efek dan aliran angin berbeda. Kipas langit-langit dirancang untuk mendorong udara hangat ke bawah atau naik ke atas, tergantung arah putarannya. Kipas menara fokus pada jangkauan vertikal dengan desain minimalis. Kipas angin tradisional menyebar angin secara melingkar dan lebih cocok untuk penggunaan personal. Yang mengejutkan, sebagian besar kipas tidak punya filter udara. Artinya, mereka bisa menyebarkan debu, serbuk sari, bahkan bakteri di udara ke seluruh ruangan. Jadi, kalau kamu punya alergi, kipas yang jarang dibersihkan justru bisa memperparah kondisi. Banyak orang tidur dengan kipas menyala sepanjang malam. Tapi tahu nggak? Itu bisa berisiko otot kaku atau pegal-pegal di pagi hari, terutama leher dan punggung, mata kering, dan iritasi karena terpapar angin terus-menerus. Hidung tersumbat karena udara kering memicu iritasi saluran pernapasan. Dalam beberapa kasus ekstrim, tidur dengan kipas langsung mengarah ke wajah bisa menyebabkan paralisis ringan di sisi wajah tertentu, dikenal sebagai facial nerve palsy. Makanya, kalau mau tidur pakai kipas, usahakan jangan arahkan langsung ke wajah. Gunakan timer, letakkan jauh dari tubuh. Di Korea Selatan, ada mitos aneh. Fandes, konon katanya tidur di ruangan tertutup dengan kipas angin bisa menyebabkan kematian karena kekurangan oksigen. Walaupun belum terbukti secara ilmiah, mitos ini masih dipercaya banyak orang di sana. Di Indonesia, kipas punya makna sosial. Saat listrik padam, kipas manual jadi penyelamat. Di ruang tunggu, warteg, hingga musola kecil, kipas
adalah simbol kenyamanan bersama. Bahkan kipas angin bekas pun laku keras di pasar loak. Kipas kecil yang bisa dicolok ke power bank, itu inovasi abad ini. Tapi, tahukah kamu bahwa kipas mini ini sering overheat karena tidak punya sistem pendinginan motor? Selain itu, banyak kipas modern sudah dilengkapi dengan pengatur waktu otomatis, sensor suhu, bahkan teknologi ionizer yang membersihkan udara. Beberapa produsen bahkan mulai membuat kipas tanpa bilah bladeless fans, seperti Dyson, yang bekerja dengan prinsip aerodinamika canggih. Bersihkan bilah dan jaring minimal sebulan sekali. Jangan biarkan motor overheat. Matikan secara berkala. Hindari menyimpan kipas di tempat lembab agar tidak karatan. Untuk kipas gantung, periksa baut dan sekrup secara berkala agar tidak goyang atau jatuh. Sekarang kamu tahu, kipas angin bukan pendingin ruangan, tapi pengelabuan suhu yang cerdas. Makin kamu paham cara kerja dan perawatannya, makin optimal kamu bisa pakai si benda sederhana ini. Jadi, kalau kamu selama ini suka tidur pakai kipas atau mikir kipas bikin ruangan dingin, semoga setelah video ini kamu bisa pakai lebih bijak dan sehat. Kalau kamu suka konten kayak gini, fakta unik, pembongkaran mitos seputar benda-benda di rumah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kita, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar benda apa lagi di rumah yang pengen kamu bongkar. Rahasianya bareng-bareng di video selanjutnya. Sampai jumpa di episode penuh kejutan berikutnya. Dan ingat, rumahmu lebih penuh misteri daripada yang kamu kira.